Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Khalid dengan NRP 5026241 dari kelas B Sistem Informasi. Hari ini saya akan melakukan pengujian lab 2.2.7 dengan judul Shell Linux. Di sini ada dua part, yaitu pertama dasar-dasar dari Linux, dasar dari Shell Linux, terus yang kedua menyalin, menghapus, dan memindahkan file Linux. Oke. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita membuka CyberOps, lalu kita lanjutkan ke langkah 2, yaitu kita masukkan kata kunci man. Ini adalah manual patch. Di dalam manual patch ini terdapat name, synopsis, description, terus ada option juga, ada example, ada overview, ada default, terus juga terdapat access status, environment, history, bugs, dan lain-lain. Oke, terus itu untuk pencet Q untuk keluar, lalu kita akan ketik main cp. Cp itu adalah copy files ya. Oke, cp itu adalah copy files. Jadi fungsi dari cp itulah menyalin berkas dari satu lokasi ke lokasi lain di sistem berkas lokal. Oke, perintah apa yang Anda gunakan untuk menggunakan informasi lebih lanjut tentang perintah pwd? Oke, perintah yang digunakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pwd adalah main pwd, manual patch pwd. Itu untuk bisa mengetahui seperti ini, name, synopsis, description, dan hal yang lain di pwd tersebut. Seperti ini ya, kita masukkan saja. Ya, seperti ini. Nih, kita ingin mengetahui hal-hal yang di pwd ini, tinggal menggunakan main pwd, manual patch pwd. Oke. Lalu kita masuk ke ini, ke langkah ketiga, yaitu kita membuat. Pada langkah ini Anda menggunakan perintah change directory, cd, make directory, dan list directory. Oke, ms. Berarti pertama kita pakai pwd or home or analyze. pwd aja. Ini keluar nanti home or analyze. Terus directory saat ini kita berada di dalam home or analyze, yaitu di file home and analyze. Terus kita ubah, kita arahkan ke directory home analyze. Jika bukan directory Anda saat ini, ketik cd. Oke, kita arahkan. Jika misalnya kita tidak di home analyze, kita gunakan command block cd home analyze untuk dapat memasukkan kita ke home analyze tersebut. Oke ya, kita sekarang sudah berada di dalam home analyze tersebut. Terus kita gunakan ls-1 untuk list directory-nya. Oke. Ya, ini ya, sudah ada di sini ya. Ada 4 file ya, 5 file, yaitu ada desktop, dokumen, download, lab server file. Ada 5 files yang ditampilkan pokoknya. Lalu kita lanjut lagi. Oke, perintah selanjutnya kita disuruh membuat 3 folder baru dengan perintahnya itu mkdir, itu mkdir siops folder 1, terus mkdir siops folder 2, mkdir
dir siops folder 3. Dan ya kita tengok di ini ya, di analyze. Ya ini terdapat 3 folder yang kita bikin tadi dengan command block mkdir tadi ya. Oke, kita besar lagi ya. Oke, terus kita untuk memastikannya kita ketik list directory ya. Ya, bertambah filenya. Foldernya bertambah 3 ya tadi. Yang tadi eh, hanya ada 5 folder. Sekarang bertambah jadi 3, itu ada 8 folder ya. Oke, sekarang kita ingin memasukkan sekarang kita ingin masuk ke dalam folder 3 ini ya, dengan ketik cd home analyze siop folder 3 siop folder 3. Dan ya sekarang kita berada di siop folder 3. Pertanyaannya di folder mana Anda berada sekarang? Sekarang kita berada di folder siop folder 3 ya, dalam siop folder 3. Jika ingin kita keluar dari siop folder 3, kita cukup mengetik cd plus negasi ya. Nah, dah. Jadi kita keluar dari siop folder 3. Oke, jadi kita langkah selanjutnya kita kita masuk ke siop folder 3. Kita ingin membuat siop folder 4 tapi di dalam siop folder 3. Jadi dengan cara mkdir home analyze siop folder 3 siop folder 4. Bentar, saya memastikan dulu ya. Dan ya kita gunakan ls ya, list directory ya, ls-1 pada ini ya, pada siop folder 3 untuk memastikan apakah sudah masuk siop folder 4 di dalamnya. Oke, kita buka. Ya, siop folder 4 berada di dalam siop folder 3 ya. Baru sampai di ini kita telah menggunakan jalur penuh atau absolute. Jalur absolute adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke jalur yang selalu dimulai di direktori akar. Digunakan juga untuk bekerja dengan jalur relatif. Jalur relatif mengurangi jumlah teks yang harus diketik. Oke, jadi command block berikutnya adalah kita menggunakan ls -a home ls-li home analyze terus siop folder 3. Ya, terdapat 3 file yang muncul ya, yaitu yang pertama .1, .2 dan siop folder 4. Oke. Opsi -a memberitahu ls untuk menampilkan semua berkas perhatian daftar daftar seperti .1 dan 2 titik yang ditampilkan oleh ls. Jadi opsi yang ditambah di -a ini menampilkan semua filenya. Kalau kita tidak menggunakan opsi A, dia file yang ada digunakan cuma untuk yang ini saja.
yang tidak tersembunyi saja. Oke, waktunya kita ubah direktorinya lagi ya. Kita ubah lagi comment promptnya ini kita ubah. Berarti cd home analyze your folder 3. Oke ya, sekarang kita berada di dalam siop folder 3. Oke, kita ketik cd ya, cd titik. Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa dan tidak mengubah direktori ya, kecuali jika kita mengetik cd titiknya 2 kali. Nah, direktorinya diubah ke home analyze lagi ya. Home analyze berarti kita keluar dari siop folder 3 dan berada di home analyze ya. Oke, apakah direktori saat ini yang jika Anda menggunakan berita cd min di analyze? Oh, berarti kan kita kan sekarang berada di home terus di analyze. Terus kita ketik cd titik-titik 2 kali, apa yang terjadi? Ya, kita sekarang berada di home-nya saja. Jika kita mengetiknya di cd cd lagi, cd titik-titik lagi, sekarang kita berada di garis miring. Ini mungkin kita ilustrasikan aja di sini ya. Jadi awalnya tuh kita tuh tadi di siop folder 3 kan. Terus kita keluar ke analyze, ketik cd titik 2 kali. Terus kita keluar lagi ke home, ketik cd titik 2 kali lagi. Terus ketik cd titik 2 kali lagi, kita berada di garis miring ini ya. Oke. Terus apa yang terjadi jika kita ketik cd titik-titik lagi di garis miring ini? Ya, tidak terjadi apa-apa karena itu merupakan level tertinggi dari ini ya. Universal filenya lah istilahnya. Ini yang paling tinggi gitu loh. Jadi tidak mungkin lagi terjadi perubahan. Oke, kita sekarang menggunakan langkah keempat, itu arah ulang keluaran. Oke, jadi kita ubah dulu ya. Ini jadi cd home analyze lagi. Oke, di sini cd home analyze. Oke, sekarang kita sudah masuk ke cd home analyze. Terus kita berikan perintah echo. Mungkin saya ini aja, saya copy paste aja ya untuk kata-katanya. Echo this is a message echoed by echo. Dan saya ini ya. Oke, saya copy paste saja ini ya. Terus kita enter. Oh, udah kita ketik aja dah. Kita ketik aja ya. Message echo to the terminal by echo. Echo this is a message echo to the terminal by echo. Enter. Nah, ini message-nya tadi ya. Oke, terus kita gunakan operator tanda lebih dari ya. Oke, tanda lebih dari. Sebelum itu mau saya hapus dulu ya, pelancaran. Jadi hapus dulu ya. Udah. Oke. Oke, terus echo
This is a message echo to the terminal by echo titik tanda lebih dari ya, titik terus tanda lebih dari some text files txt. Oke. Pakai spasi. Oke, pakai spasi. Some text file txt ya. File titik txt. Oke, tidak terjadi output ya, tidak ada keluaran yang ditampilkan. Ya, karena outputnya dialihkan ke berkas some text file txt ya. Outputnya dialihkan ke some text file txt ya. Jika kita lihat di sini, ada di sini. Nah, ini some text files txt ini. Nah, ini dia ya. Ya, ini dia. Oke. Lagi lah. Oke, terus meskipun berkas some text file txt tidak ada sebelum perintah echo, berkas tersebut secara otomatis dibuat. Jadi berkas tersebut secara otomatis terbuat sebelum adanya perintah echo. Terus kita mungkin ls dulu ya. Min l some text file txt. Oke, ini dia ya. Analyze 5 Oktober. Oke. 22. Terus gunakan perintah untuk menampilkan, pakai cat ya. Cat untuk menampilkannya. Cat some text file txt. Ya, untuk menampilkannya itu isi dalamnya itu ada yang message tadi ya. Terus kita gunakan operator operator lebih dari lagi untuk mengarahkan keluaran gema yang berbeda atau keluaran yang berbeda ya. Oke, kita echo this is a message. Echo this is a different. Oke, echo this is a different. This is a different message. Saja once again. Once again. Echo to the terminal by echo. Terminal by echo. Okay. This is a different message once again echoed to the terminal by echo. Once again terminal by echo. Oke, terus kita titik ya, titik terus ini some text file txt. Sebentar, kita memastikan dulu ya. Oke. Benar.
Oke, terus kita cat ya. Kita tampilkan cat sound text file .txt. Ya, berubah ya message-nya ini. Message-nya ini berubah dari yang tadi itu ya, karena dia different, dia berubah. Jadi apa yang terjadi sama text filenya itu dia berubah ya. Berkas teksnya sepenuh digantikan oleh pesan baru. Operator dari yang tanda ini tuh menghancurkan berkas txt sebelumnya ya. Oke, kita langkah 5 yaitu arahkan ulang dan tambahkan berkas. Oke. Oh, berarti pakai 2 ya ini. Oke. Echo this is another line. This is another line of text. It will it will be appended. Will be appended to the output file. To the output file. To the output file. File titik. Terus ininya 2 ya. Some text file titik txt. Apakah kata-kata benar? Oke. Jadi kita cat ya, cat. Ya, dia ada 2 ya. Jadi yang tanda 2 untuk lebih dari ini untuk menambahkan ya. Menambahkan suatu pesan lagi ya, pesan baru yang ditambahkan. Oke, kita lanjut lagi untuk selanjutnya yaitu kita gunakan untuk kita lanjut ke langkah ke-6 yaitu bekerja dengan file tersembunyi di Linux. Oke, kita langsung saja ls-min-l. Oke, ini yang keluar ya. Berapa banyak file yang ditampilkan? File yang ditampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ada 10, terus kita lanjutkan dengan ls-min-la. Oke, berapa banyak yang dibandingkan berapa banyak? Oh, ini sangat banyak sekali ya untuk yang ini. Sangatlah banyak. Terus apakah mungkin menyembunyikan seluruh direktori untuk menambahkan titik di depan namanya dengan output ls-min-la? Ya, ada banyak direktori sembunyi dalam output. Terus berikan 3 contoh ls-min-a. Itu yang pertama bars, yang pasti bars, terus hidden, terus juga hidden, terus juga bash ya, bash juga. Oke, terus kita ketik main ls ya guys ya. Main ls. Oke, ini dia isinya sama seperti main pwd dan main cp tadi, menjelaskan tentang bagian-bagian dari ls ya. List directory. Terus gunakan tombol panah bawah untuk garis satu bilah ls-min-a. Oke, terus kita langsung lanjut aja ke part yang kedua, itu menyalin, menghapus, dan memindahkan file. Itu yang pertama,
kita akan memasukkan some text file. Kita akan menyalin some text file txt ke dan memasukkannya ke siap folder 2 ya. Itu dengan cara cp some text file .txt terus siops folder 2. Oke ya. Terus kita untuk memastikannya tuh kita pakai ls ya. Apakah file sumber tujuan gunakan path lengkap untuk mengakali ini? Oke, sumbernya tuh home analyze, terus tujuannya tuh ke home analyze siap folder 2 ya. Oke, untuk memastikan apakah ada di situ kita pakai ls siap folder 2. Oke, tuh sudah disalin ke some text file txt. Terus untuk memverifikasi juga ada directory hook. Untuk memverifikasinya apakah masih ada di home, kita pakai sbnl lagi. Ya, dia masih ada di home ya. Terus kita menghapusnya. Oke, kita menghapusnya dengan cara komennya rm some text file txt ya. Oke, kita remove ya. Oke, terus kita cek lagi apakah dia terremove atau tidak. Kita pastikan ls min l. Ya, terremove ya di situ. Tapi file itu masih ada di itu ya, di siap folder 2 ya. Oke. Terus kita untuk menghapus itu kan tadi menghapus file. Sekarang kita untuk menghapus folder itu menggunakan prom yang berbeda, yaitu plus r ya, plus min r siap folder 1. Untuk memastikannya kita gunakan lagi ya, siap folder satunya hilang, sudah tidak ada. Terus kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu memindahkan file dan direktorinya. Oke, untuk memindahkan file kita menggunakan command block yaitu mv. Oke, kita gunakan ya mv siap folder. Terus sebentar. Oke, kita gunakan mv siap folder 2 terus some text file txt. Oke. Some text file txt. txt terus tambahkan titik di akhirnya ya. Oke, memastikannya kita pakai ls min l siap folder 2. Oke, totalnya 0 sekarang. Terus ls min l home ya, home analyze. Oke, oke, dah. Ini ya, some text file txt-nya sudah keluar dari siap folder 2. Lalu bertambah lagi. Perintah apa yang Anda digunakan untuk tugas tersebut? Oke, perintahnya tuh rm min r ya. rm min r untuk siap folder 2. rm min r ya untuk siap folder 2. Terus oke, apa keuntungan? Oke, ada pertanyaan lagi. Apa keuntungan menggunakan baris perintah Linux? Baris perintah ini memberikan pengguna lebih banyak opsi.
Oke, jadi kesimpulannya, keuntungan menggunakan baris perintah Linux ini adalah, kita dapat dapat ini, dapat memberi pengguna lebih banyak opsi dan kontrol antar muka grafis. Terus juga jika semakin berpengalaman, pengguna dengan komen blok itu, pengguna dapat menggabungkan perintah-perintah ini dalam skrip untuk melakukan tugas-tugas rutin agar mempermudah dalam penugasan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.